Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah hukum bisnis dengan membuat makalah dengan materi PT Perseroan Terbatas dan CV. Sebelumnya kami akan perkenalkan nama kelompoknya. Saya Husnaini dengan NIM 141191005 akan menjelaskan bab 1 pembuka dan bab 3 penutup. Selanjutnya ada Maulia Mutmainah Karenina dengan NIM 141191002 akan menjelaskan pengertian persekutuan komanditer, CV dan PT, dan jenis-jenis dari CV. Selanjutnya Cici Lidiani dengan NIM 141191004 akan menjelaskan jenis-jenis PT dan prosedur pendiri CV dan PT. Kemudian Umi Sekarwangi dengan NIM 141191003 akan menjelaskan prosedur pendiri PT dan perbedaan persekutuan komanditer CV dan PT, kelebihan dan kelemahan persekutuan komanditer CV dan PT. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam dunia bisnis telah dikenal bentuk-bentuk badan usaha, baik itu yang perseorangan maupun yang bekerja sama, corporation. Badan usaha yang bekerja sama, corporation, juga dikelompokkan sesuai jenis dan macamnya, seperti PT, CV, firma, dan lain sebagainya. Terkadang masih banyak orang yang bingung untuk membedakan masing-masing jenis bentuk badan usaha corporation, di antaranya PT dan CV. Masih banyak yang bingung mengenai pemegangan kekuasaan modal, pembagian keuntungan, peran dan tanggung jawab dasar hukum, dan lain sebagainya. Secara umum, perusahaan artinya tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi untuk digunakan dan dikoordinir demi memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dilihat adanya 5 unsur penting dalam sebuah perusahaan, yaitu organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan, dan cara yang menguntungkan. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Banyak bentuk-bentuk perusahaan seperti perusahaan perseorangan, PT, CV, firma, dan lain-lain. Namun, saat ini penulis akan membahas mengenai persekutuan komanditer CV dan perseroan terbatas PT. Di Indonesia sendiri banyak perusahaan yang menggunakan bentuk CV dan PT. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu CV dan PT, sehingga kita dapat mempertimbangkan bentuk usaha apa yang ingin kita gunakan jika kita ingin membuka suatu usaha. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka secara umum rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian persekutuan komanditer CV dan PT. Yang kedua, apa jenis-jenis persekutuan komanditer CV dan PT. Yang ketiga, bagaimana prosedur pendiri persekutuan komanditer CV dan PT. Yang keempat, perbedaan persekutuan komanditer CV dan PT. Kelima, kelebihan dan kelemahan persekutuan komanditer CV dan PT. Tujuan masalah. Adapun tujuan yang diharapkan dari penulis makalah ini adalah 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian CV dan PT. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis CV dan PT. Yang keempat, untuk mengetahui proses pendiri CV dan PT. Yang kelima, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan CV dan PT. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, pembahasan tentang A. Pengertian persekutuan komanditer CV dan PT. 1. Pengertian CV. CV atau Kommanditare Vennootschap yang biasa disebut persekutuan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solidar dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang Geldschieter dan diatur dalam KUHD. CV pada konsepnya merupakan pemitraan yang terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam, komanditer.
yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang kemitraan dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Kehadiran mitra diam adalah ciri utama dari CV atau kemitraan terbatas. Ya, pengertian PT. Perseroan terbatas atau PT dulu disebut juga Damlos Venoscape atau NV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian banyak saham yang dimiliki karena modal terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Yang B. Jenis-jenis CV dan PT. Jenis-jenis CV dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga. Persekutuan komanditer dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu persekutuan komanditer diam-diam, persekutuan komanditer terang-terangan, dan persekutuan komanditer atas saham. Persekutuan komanditer diam-diam, persekutuan contoh CV yang terkenal di Indonesia adalah CV Geraha Cipta Mandiri. Berkedudukan di Medan dan mempunyai cabang atau perwakilan di tempat lain yang ditentukan oleh direksi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini ada pembahasan tentang jenis-jenis PT, di mana jenis-jenis PT ini ada 5. Yang pertama ada PT tertutup. PT tertutup ini saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap orang itu dapat ikut serta dalam modalnya. Nah, yang kedua ada PT terbuka, di mana saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga ada PT kosong. PT kosong ini PT yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi atau yang tersisa tuh hanya namanya saja. Nah, yang keempat ada PT asing. PT asing ini didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku dan juga mempunyai tempat kedudukan di luar negeri. Nah, yang kelima ada PT domestik. PT domestik ini menjalankan kegiatan usahanya yang berada di dalam negeri. Juga memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Nah, contoh PT yang terkenal di Indonesia itu PT HM Sempurna Tbk atau PT Hanjaya Mandala Sempurna, perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Nah, setiap kita mendirikan CV dan PT itu memiliki prosedur dan pastinya memiliki syarat-syarat dong ya. Nah, di sini ada syarat-syarat mendirikan CV, yaitu minimal 2 orang atau lebih sebagai pendiri dan juga sekaligus bertindak sebagai pemilik persero aktif dan pemilik persero pasifnya. Akta notaris harus berbahasa Indonesia. Para pendiri CV harus warga Indonesia. Perseroan harus memiliki kepemilikan lokal dan tidak boleh dimiliki oleh orang asing atau orang luar Indonesia, itu tidak boleh. Nah, prosedur mendirikan CV itu ada 4 calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut, tempat kedudukan dari CV-nya, siapa yang bertindak sebagai persero aktif dan siapa yang bertindak sebagai persero pasifnya. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut. Untuk izin lebih lengkap dan digunakan untuk keperluan tender harus dilengkapi surat-surat lainnya agar lebih memudahkan dalam mengejar tendernya. Itu ada 4. Surat pengukuhan usaha kena pajak, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perseroan, keanggotaan pada Kadin Jakarta. Nah, pengurusan izin-izin tersebut itu bisa dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV, di mana dengan melampirkan berkas-berkas tambahan. Nah, berkas-berkas tambahannya itu ada kopi kartu keluarga persero pengurus, itu direktur dari CV-nya. Yang kedua, kopi NPWP persero pengurus. Nah, itu juga dari direktur CV-nya ya.
Nah, yang ketiga, kopi bukti kepemilikan atau penggunaan tempat usaha. Nah, yang keempat itu pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. 2. Prosedur pendirian PT. Ada 5 langkah utama dalam mendirikan PT, yaitu 1. Membuat akte perusahaan. Karena perusahaan berbadan hukum, maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, dan para komisaris. 2. Mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan. Salinan itu petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya apakah tempat usaha disewa atau milik sendiri. Bila disewa, mereka menanyakan kopi perjanjian sewa-menyewa. Bila milik sendiri, mereka meminta kopi sertifikat tanah dan IMB. Kadang ada juga yang meminta kopi bukti bayar PBB. Apakah sudah lunas atau tidak? Biasanya, mengurus SK domisili dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya. 3. Mengurus NPWP perusahaan. Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Ada kantor pelayanan pajak atau KPP di wilayah tertentu meminta kopi SK Menteri tentang pengesahan akte pendirian perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan SK domisili. Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh 1,5 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, pagi itu juga Anda bisa mendapat NPWP. Mendapat surat keterangan pengesahan akte pendirian perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Untuk mendapatkan ini diperlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Mengurus SIUP atau surat izin usaha perdagangan. SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi. Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat. Secara umum, persyaratan untuk mendapatkan SIUP adalah sebagai berikut. 1. Mengisi formulir pengajuan SIUP dalam materai dan cap perusahaan. 2. Fotokopi akte pendirian. 3. SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akte perusahaan. 4. Surat keterangan domisili usaha. 5. Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan atau direktur utama atau direktur. 7. 6. Fotokopi NPWP direktur utama atau direktur. 7. Fotokopi izin gangguan atau HO untuk usaha tertentu. 8. Pas foto direktur utama atau direktur berwarna dan berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 9. Surat kuasa bila pengurusan dikuasakan dengan materai 6.000 dan KTP yang diberi kuasa. Mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah. Persyaratan untuk mendapatkan TDP adalah sebagai berikut. 1. Mengisi formulir pengajuan TDP dengan materai dan cap perusahaan. 2. Kopi akte pendirian. 3. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akte perusahaan. 4. Kopi surat keterangan domisili usaha. 5. Kopi surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 6. Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan atau direktur utama atau direktur.
7. Fotokopi NPWP Direktur Utama atau Direktur. 8. Surat kuasa bila pengurusan dikuasakan dengan materai 6.000 dan KTP yang diberi kuasa. Perbedaan persekutuan komanditer atau CV dan PT. 1. Dilihat dari bentuk perusahaan. 2. Dilihat dari dasar hukum pendirian perusahaan. 3. Dilihat dari pendiri perseroan. 4. Dilihat dari pengurus perseroan. 5. Dilihat dari proses pendirian perusahaan. Kelebihan dan kekurangan persekutuan komanditer, CV dan PT. Kelebihan dan kelemahan CV. Kelebihan persekutuan komanditer. 1. Modal yang dikumpulkan lebih besar. 2. Kemampuan manajemennya lebih besar. 3. Pendirian relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perseroan terbatas atau PT. Kelemahan persekutuan komanditer. 1. Seperti yang telah saya terangkan di atas, sebagian anggota atau sekutu di persekutuan. 2. Komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. 3. Kelangsungan hidupnya tidak menentu. 4. Sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan. Banyak sekali pemborong yang menggunakan badan usaha ini. Selain biayanya murah, pendiri persekutuan komanditer juga tidak ribet. Tapi Anda jangan kaget kalau tiba-tiba kenalan Anda yang seorang pemborong harus menjual harta benda pribadinya karena misal harga semen dan material lainnya naik. Biasanya karena perusahaan pemborong tersebut berhutang kepada supplier dan toko material. Dan hal itu bisa terjadi karena mereka dalam hal ini, sekutu pimpinan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Sudah jelas? Kalau sudah, silakan Anda timbang baik buruknya Anda menggunakan badan CV ini. 2. Kelebihan dan kelemahan PT. Kelebihan perseroan terbatas. 1. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika Anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, Anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang Anda setorkan dan tidak lebih. 2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. 3. Mudah untuk memindah hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Kelemahan perseroan terbatas. 1. PT merupakan subjek pajak tersendiri. Jika tidak hanya perusahaan yang terkena pajak, dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan, tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. 2. Jika Anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendirinya juga lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte, notaris, dan izin khusus untuk usaha tertentu. 3. Biaya pembentukannya relatif tinggi. Bab 3 penutup. Kesimpulan. PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan bersama-sama dengan cara menanamkan modal yang biasanya disebut dengan saham. Dan dalam PT perseroan terbatas tersebut, dalam menanamkan modal atau saham memiliki peraturan yang jelas, serta memiliki badan hukum yang jelas. Sedangkan CV merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dimiliki oleh seorang atau beberapa orang yang bekerja sama dalam mendirikan perusahaan. Dalam menanamkan modal, CV tidak memiliki aturan yang jelas, baik besarnya modal atau hasil bagi untuk penanaman modal. CV atau Commandeiter Vennootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar 50 juta dan harus disetor ke kas perseroan minimal 25%-nya. Untuk CV, tidak ditentukan jumlah modal. Jadi misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan
biro jasa, perdagangan, catering, dan lain-lain dengan modal awal yang tidak terlalu besar dapat memilih CV sebagai alternatif badan usaha yang memadai. Saran dari makalah kami, dari penjelasan mengenai VT dan CV, dalam makalah ini kami dapat memberikan beberapa saran bagi para pembaca. 1. Bagi pengusaha baru yang ingin mendirikan usaha dan bekerja sama dengan para koleganya, perlu dipahami dulu macam-macam jenis bentuk usahanya. Yang kedua, perlu diperhatikan pula mengenai modal, dasar hukum dan pembagian kekuasaan bagi para stockholder, baik dalam PT maupun CV. Yang ketiga, patuhi prosedur dan aturan yang berlaku dalam mendirikan usaha.